Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ini hari ini Abang akan memberikan tips untuk mengatasi kolam yang bocor ya guys ya. Mungkin kolam teman-teman kolam filternya itu bocor. Nah, biasanya kebocoran kolam itu terjadi itu belum tentu di bagian kolamnya ya, bisa juga di bagian kolamnya, bisa juga di bagian chambernya. Ini kayak ini ya guys ya, ini chambernya dalam juga ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami atau mempunyai kolam bocor sampai sekarang belum jadi, ini saya rasa agak lumayan bisa membantu lah, semoga bisa membantu lah ya. Ini jangan dulu dikuras atau buang airnya lah yang di kolam utama ya. Jadi ada tips-tipsnya ya, ada cara-caranya. Tapi sebelumnya jangan lupa bantu like, share, dan subscribe ya guys ya. Bantu atas channel agar bisa berkembang guys. Ini seperti kolam saya ini ya guys ya. Contoh kolam saya itu bocor, ini udah agak lama sebenarnya sih. Sudah ada mungkin 5 bulan 6 bulan bocor ya, selalu berkurang airnya, selalu berkurang. Terus saya cari-cari, ternyata ketemu di ini chamber yang nomor 4 di sini ya, yang tempat mesin pompanya ya. Ternyata di sini bocor. Nah, caranya itu harus dicek satu-satu ya guys ya, karena ini kan ada saluran-salurannya ya. Ini 1, 2, 3, 4 itu ada salurannya ya. Jadi yang difungsiin itu bisa juga 3 dulu lah, misalkan 3 dulu dicek ya. Kalau yang difungsiin 3, di sini diisi air, terus kok di sini yang airnya hilang, berarti sini yang bocor. Tapi kalau di sini diisi air kok nggak hilang airnya, dicek lagi yang satunya lagi. Dicek seperti itu juga ya, karena ini kan ada saluran airnya, jadi bisa ditutup biar airnya itu nggak kemana-mana, biar nggak mengalir ke samping kanan kiri ya. Jadi ngeceknya seperti itu ya. Jadi pipanya itu ditutup di PL kayak gini lah. Ini kan ada elbow-nya di bawah itu ya, tutup terus dikasih air. Nanti kalau airnya berkurang berarti itu yang bocor ya. Terus kalau ini dicek kok nggak bocor, ini cek nggak bocor, terus diurut sampai sini ya, sampai chamber 4 chambernya ini diurut semua ya. Tapi ternyata kalau nggak bocor itu kemungkinan di kolamnya. Nah, cara mengecek di kolamnya itu gampang ya. Misalkan chambernya kok sehat semua, artinya itu nggak ada yang bocor ya. Jadi harus di kolamnya harus dicek. Caranya itu gampang sekali ya. Jadi saluran yang itu sambungan itu ya, itu kan air dari kolam masuk ke chamber 1 ini ya. Chamber 1 apa chamber 4 inilah istilahnya, yang masuk ke sana ya. Jadi pipa itu saluran itu harus ditutup. Itu pakai pipa yang bagus ya, yang rapat, biar nggak rembes ya. Nah, itu langsung baru dicek kalau benar-benar airnya itu nggak ngalir ke chamber. Nah, nanti ketahuan ya, kalau memang kolamnya yang bocor itu nanti akan berkurang airnya. Nanti kalau kolamnya yang berkurang berarti harus bongkar total, ini maksudnya kuras total ya, harus dikuras total kalau kolamnya. Tapi kalau kasus seperti punya saya ini chambernya yang bocor ya, yang rembes. Karena ini sudah tak cek, itu sudah mungkin udah lama lah, udah ada 20 harian, mungkin setengah bulan lebih lah. Makanya ini airnya sampai kayak air susu ya guys ya, karena nggak pakai filter. Yang penting airnya ikannya hidup, karena nggak pakai filter, jadi airnya itu kayak air susu. Padahal ngasih makannya juga jarang-jarang, karena kalau kebanyakan ngasih makan airnya kotor, kasihan ikannya ya. Nah, seperti itu ya guys ya, cara mendeteksi kolam filter yang kemungkinan bocor atau rembes. Jadi kayak gitu ya, kalau buat ngecek filternya itu satu-satu ya, karena ini semua salurannya kan terpisah menyatu, tapi bisa dipisah gitu maksudnya loh. Jadi bisa yang ini ditutup ya, aliran airnya ditutup, nanti
ini diisi air. Ini kalau ini berkurang berarti ini yang bocor, atau seterusnya kayak gitu ya, satu-satu ya, harus dicek satu-satu. Masalahnya kalau kayak seperti ini ya, ini saya cek satu-satu, ternyata ini yang kena, ini yang bocor di sini ya, ini rembes, ini yang rembes sebelah sini. Nah ini akhirnya saya kurangin semua, saya buang, nanti mau diperiksa lagi lah, siapa tahu ada yang harus atau bagaimana, nanti mau diperiksa lah. Terus kolamnya seperti itu ya, nanti kalau misalkan teman-teman kok, ya semoga sih jangan kolam utamanya ya, karena kalau kolam utamanya itu lumayan apa ya, lumayan berat. Maksudnya kalau ikannya kondisinya banyak, nggak punya tempat penampungan atau nggak punya tempat karantina, itu agak susah. Biasanya kalau teman-teman itu kolamnya bocor dan nggak punya tempat buat mindah, biasanya itu ikannya itu dijual, diobral. Karena untuk benerin kolam itu nggak sebentar ya, mungkin bisa 2-3 hari kalau langsung ketemu ya. Terus harus disterilkan lagi sih ya, kalau bocor misalkan kan otomatis harus disemen dulu atau gimana, dibenerin pakai semen kan otomatis harus disterilkan dulu kolamnya, jadi agak lama apa biar bisa diisi ikan koi lagi ya guys ya. Nah ini kebetulan kolam saya itu bagus ya, ini kolam utamanya bagus sih, nggak ada rembes sama sekali ya. Sudah dari hari apa itu, udah lama lah ini airnya segini terus ya, kayaknya itu segini terus, jadi penuh terus. Terus kebetulan yang bocor itu bagian chambernya ya guys ya. Nah, bagian chambernya ini membetulkannya itu sangat susah ini guys, nyarinya juga luar biasa susah, apalagi kalau orangnya itu seperti saya, orangnya gendut ya. Orangnya gendut gemuk seperti saya, itu masuk ke sini itu agak susah bergeraknya, karena ini ukurannya cuma 1, 2, 60 cm ya, 60 kali 50 kalau nggak salah, 60 kali 50. Untuk kedalamannya hampir ya sekitar 140-an lah kedalamannya ya, karena chamber itu harus lebih dalam dari kolam utama ya, jadi nanti pas membersihkannya itu bisa maksimal kalau bersihin apa medianya ya. Kalau bersihin ininya, pokoknya kan kalau 2-3 bulan nggak dibersihin kan lumpurnya banyak banget. Kalau ikannya banyak, kasih makannya banyak, itu cepat banget kotor. Jadi memang harus ya 2 bulan 3 bulan lah dibersihin ya, biar ikannya sehat, airnya juga jernih. Nah ini ya tip dari Apta Channel buat teman-teman yang kolamnya bocor, itu jangan dulu buru-buru dikeringin airnya lah, jangan dulu dikeringin airnya. Jadi nanti masalahnya itu, karena masalahnya itu nggak selalu di kolam utama ya, nggak selalu di kolam utama, jadi harus satu persatu diurut lah ibaratnya lah. Chambernya dulu, pokoknya ngurutnya dari chambernya dulu. Kalau chambernya nggak bocor itu berarti kolam utamanya. Seperti ini ya, diurut dulu chamber 1, 2, 3, 4 itu diurut dulu. Nanti misalnya 1, 2 kok sehat, kemungkinan dari 3, 4 kalau sebaliknya ya, jadi kayak gitu. Jadi harus diurut dulu, jadi jangan buru-buru kolam utamanya yang divonis dibongkar ya, jangan dulu, karena sayang airnya juga. Sayang airnya, terus ikannya juga yang kasihan nanti kalau ikan kayak seperti ini kan, ikan sudah mapan ya, kan sudah mapan, airnya juga walaupun ini kuning ini ya airnya ya, butak, tapi ikannya udah sehat, karena memberi pakannya itu harus ada aturannya. Nah, ikan seperti ini nggak boleh dikasih makan banyak-banyak ya, ini sehari sekali lah. Ini ya guys ya, ini Apta Channel akan membetulkan kolam yang sudah agak lama ini bocor. Oke, itu saja ya tips dari Apta Channel, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oh ya, nanti nambalnya bisa pakai semen, atau kalau kira-kira parah ya pakai semen. Kalau ya pakai semen lah, pakai semen. Kalau nanti habis di semen bisa di cat pelapis ya, cat pelapis yang anti bocor bisa ya. Kemungkinan kalau ini sehari jadi, mungkin pelapis anti bocornya mungkin hari berikutnya, baru mungkin 5 hari baru bisa difungsikan lagi ya guys ya. Jadi nggak boleh buru-buru ya, karena semen dan cat pelapis anti bocor juga harus mengandung sesuatu yang mungkin kurang baik buat ikan koi. Jadi harus, pokoknya jangan buru-buru lah. Kalau sudah jadi, misalnya jadi, dicek lagi. Kalau sudah benar-benar nggak bocor, baru difungsikan lagi. Oke guys, itu ya tips dari Apta Channel.
Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.